Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Oke, nah sekarang berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Sekarang sudah beberapa hari ini Ibu Guru tidak memberikan video pembelajaran. Nah, karena kemarin kita sudah mengadakan ujian dan alhamdulillah Ibu Guru sangat senang melihat hasil ujiannya. Hasil ujiannya semuanya semangat sekali dan nilainya luar biasa, Ibu Guru suka. Nah, sekarang kita sudah masuk ke subtema 2. Nah, subtema 2, tema 7 yaitu benda hewan dan tanaman di sekitarku. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang materi yang sudah sering kali Ibu Guru ulangi. Nah, materi ini sudah pernah terulang di materi tema 6. Nah, langsung saja ya kita masuk subtema 2 yaitu hewan di sekitarku. Nah, yang muatan pelajaran yang dipelajari pertama kali yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, muatan bahasa Indonesia yang sudah Ibu Guru bilang tadi, materi ini sudah pernah terulang di materi tema 6. Nah, yaitu menentukan kalimat pemberitahuan dari sebuah teks. Nah, masih ingat apa itu kalimat pemberitahuan? Oke, Ibu Guru ulang ya. Jadi Ibu Guru ingatkan kembali, kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisi informasi untuk memberitahu seseorang tentang suatu hal, dan biasanya kalimat pemberitahuan itu diakhiri dengan tanda apa? Nah, tanda titik. Jadi kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisi informasi untuk memberitahu seseorang tentang satu hal dan biasanya diakhiri dengan tanda titik. Nah, Ibu Guru akan berikan contoh. Ibu akan berikan satu teks. Nah, perhatikan teksnya ya, yang ada di dalam kolom berwarna orange. Nah, ini kolom berwarna orange ini kita perhatikan dulu teksnya, kita baca baik-baik teksnya, kita pahami dan kita tentukan yang mana kalimat pemberitahuan di dalamnya. Nah, sebelum kita tentukan, kita baca dulu teksnya ya. Oke, ingat ketika membaca teks harus berhenti di tanda titik. Ya, kita baca ya sama-sama ya. Oke, mulai. Dedi memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Manusia memelihara hewan karena suka hewan tersebut. Contohnya kelinci, kucing, burung, dan ayam. Selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar hidup bebas di alam. Misalnya di hutan. Contoh hewan liar yaitu singa, harimau, buaya, dan ular. Nah, di dalam teks tersebut yang sudah kita baca tadi ada banyak sekali kalimat pemberitahuan dan harus diingat kalimat pemberitahuan berisi informasi yang memberitahu kita tentang suatu hal dan biasanya diakhiri dengan tanda titik. Nah, kita tentukan. Untuk kalimat pemberitahuan yang pertama, coba perhatikan kalimat pertama. Nah, ini adalah kalimat Dedi memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Itu merupakan kalimat pemberitahuan. Kenapa merupakan kalimat pemberitahuan? Karena kita diberitahu kalau Dedi ini memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Sudah paham? Oke. Nah, untuk kalimat pemberitahuan yang kedua, ini kalimat yang kedua juga. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Jadi kita diberitahu informasi kalau hewan peliharaan itu dipelihara oleh manusia. Hewan yang dipelihara oleh manusia. Paham ya? Nah, untuk kalimat yang ketiga juga sudah bisa menentukan sendiri yang mana? Oke, yang ini. Manusia memelihara hewan karena suka hewan tersebut. Jadi kita diberikan informasi kalau manusia memelihara hewan karena mereka suka hewan tersebut. Paham ya? Oke, untuk kalimat yang keempat, ini selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Nah, jadi selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Nah, ini merupakan kalimat pemberitahuan.
Paham ya? Dan seterusnya. Oke, ibu guru rasa anaknya ibu guru sudah paham pembelajaran ini. Jadi yang harus dipahami, kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisi informasi dan biasanya diakhiri dengan tanda titik. Nah, paham? Oke, kita lanjut ke subtema pembelajaran selanjutnya, memuat pelajaran, yaitu pembelajaran muatan PKN. Nah, tadi teksnya berbicara tentang memelihara hewan. Nah, kali ini untuk pelajaran PKN-nya kita harus mengetahui aturan, menuliskan aturan merawat hewan peliharaan. Apa saja aturannya? Nah, ini yang harus kita pahami. Tetapi yang harus kita ingat, anaknya ibu guru harus ingat, aturan itu adalah sesuatu yang harus diikuti, dipatuhi. Siapa yang harus mematuhinya? Contoh kalau misalkan aturan di rumah, siapa saja yang harus mengikutinya? Apakah ibu saja, ataukah ayah saja, ataukah adik, ataukah semua anggota keluarga? Nah, jawabannya adalah semua anggota keluarga. Semua anggota keluarga, baik itu ibu, ayah, adik, kakak, nenek yang tinggal di dalam rumah tersebut harus mengikuti aturan rumah tersebut. Nah, aturan rumah salah satunya yaitu aturan merawat hewan peliharaan. Nah, di sini ibu guru mau tanya, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Oke, hewan peliharaan biasanya contohnya ibu guru kasih kucing. Siapa yang punya kucing? Oke, siapa yang punya burung? Siapa yang punya ikan, kelinci, kemudian ayam? Hewan tersebut merupakan hewan peliharaan yang bisa dipelihara. Nah, untuk memelihara hewan ada aturan yang harus kita ikuti. Apa saja aturannya? Coba lihat gambarnya. Nah, untuk yang pertama yaitu memberi makan dan minum secara teratur. Jadi kalau kita memelihara hewan harus diberi makan dan minum. Kenapa? Hewan itu merupakan benda hidup. Hewan itu memerlukan makanan dan air. Makanya kita harus memberikan makan secara teratur. Selain itu, setelah memberi makan dan minum, ada juga aturan yang lain, yaitu aturan membersihkan tubuh hewan secara teratur. Jadi kalau kita pelihara kucing, kucingnya harus dimandi, dibersihkan badannya. Kenapa? Karena kalau sampai kucingnya tidak dimandi, kucingnya tidak dibersihkan badannya, kukunya tidak dipotong, maka kucing tersebut akan penuh dengan kuman, penuh dengan bakteri, dan hewan tersebut tidak akan sehat. Nah, paham ya? Oke, untuk aturan yang pertama yaitu memberi makan dan minum secara teratur, kemudian membersihkan tubuh hewan secara teratur, dan yang ketiga adalah membersihkan kandang tempat makan dan tempat minumnya. Jadi sama dengan manusia itu rumahnya harus bersih, rumahnya harus rapi. Supaya apa? Rumahnya menjadi nyaman untuk kita tempati. Sama dengan hewan juga kalau rumahnya bersih, kandangnya bersih, kandangnya sehat, maka hewan yang tinggal di dalamnya juga akan nyaman. Jadi aturan untuk memelihara hewan di rumah ada 3. Yang pertama memberi makan dan minum secara teratur, membersihkan tubuh hewan secara teratur, dan membersihkan kandang tempat makan dan tempat minumnya. Paham ya untuk aturan merawat hewan peliharaan? Oke, sudah paham. Kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga, yaitu muatan SBDP. Ibu guru kasih ingat deh, apa itu SBDP? Ada yang masih ingat? SBDP artinya seni, budaya, dan prakarya. Oke, mudah-mudahan masih ingat ya. Untuk muatan SBDP yaitu kita menirukan gerakan hewan. Nah, nanti ibu guru akan kasih tugas. Nah, tugasnya itu menirukan hewan, terserah mau itu hewan kucing atau hewan ayam atau kelinci. Nah, untuk pembelajaran kali ini coba perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar si Made. Nah, si Made ini sedang memperagakan atau menirukan gerakan ayam berjalan. Kemarin kayaknya sudah pernah ibu guru kasih pada saat pembelajaran tema sebelumnya.
yaitu menirukan gerakan hewan, yaitu ayam. Ayam mengepakkan sayapnya. Bagaimana caranya ayam mengepakkan sayapnya? Yaitu dengan menggerakkan kedua tangan. Jadi semua anggota tubuh digerakkan. Jadi anggota tubuh yang digerakkan mulai dari tangan, kepala, kaki, kemudian pinggang biasa juga digunakan. Nah, jadi untuk menirukan gerakan ayam mengepakkan sayap itu menggunakan kedua tangan. Jadi